Halo guys, kembali lagi ya bersama saya. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang analisa saham ya. Tapi saya akan membahas apa yang kita perlu ketahui sebelum kita memulai untuk berinvestasi. Nah, kalau dalam keuangan itu ada istilahnya itu adalah financial planning. Nah, jadi video ini kali ini saya akan bahas bagaimana saya pribadi melakukan financial planning. Nanti saya akan tunjukkan detail ya cara-caranya beserta ada filenya nanti, dan teman-teman juga bisa download file yang saya gunakan. Kalau misalkan teman-teman cocok, teman-teman bisa download dan teman-teman bisa pakai sendiri ya. Nah, karena video kali ini bukan tentang saham, jadi saya akan memasukkannya bukan di yang playlist Stockaholic ya, tapi saya akan memasukkannya yang di bagian Ideaholic. Nah, dulu waktu pertama kali bikin YouTube sebenarnya saya memulainya itu dari yang ini ya, storytelling. Saya menceritakan tentang biografinya Warren Buffett, terus Jack Ma, sampai Reza Arab pun saya bikin biografinya. Cuman takes too much time lah. Jadi saya mesti baca bukunya biografi, saya cari-cari research di internet, kemudian saya mulai memahami key point seperti apa, baru saya bikin videonya. Satu video itu bisa memakan waktu sampai 4-5 hari lah untuk membuatnya. Jadi karena saya juga ada kesibukan, akhirnya saya mulai berpindah ke Stockaholic ya. Saya bahas full tentang analisa saham. Nah, kali ini saya akan membahas yang tentang financial planning, hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mulai untuk berinvestasi. Oke, saya akan buka file saya ya. Nah, ini guys. Jadi di file saya ini namanya kan financing filenya. Di file financing ini ada 4 poin utama yang saya catat. Yang pertama adalah untuk account. Ini adalah saya akan mencatat seluruh account atas rekening saya, rekening bank maupun rekening saham atau rekening reksadana, semua. Itu saya catat semua di sini. Nah, saya kasih nomor rekening, terus ada tipe. Terus ini kalau ada user ID ini seperti misalkan teman-teman ada pakai Klik BCA ya, bisa dicatat user ID-nya, terus ada password dan PIN. Nah, tentu saja di sini saya kosongi ya, saya sensor password sama PIN-nya. Nah, ini kan saya banyak banget. Kenapa? Karena saya mempunyai beberapa rekening saham itu ada sekitar 9. Ini ada yang ini Indo Premier, terus Mirai, Bahana, Lautan, MNC, dan seterusnya ya. Ada sekitar 9 akun lah. Cuman ini teman-teman nggak usah lihat, yang kita perlu perhatikan hari ini adalah 3 ini saja ya. Jadi rekening yang saya pakai itu BCA mostly. Kenapa? Karena paling banyak saya kan tinggal di Surabaya. Ya paling gampang cari ATM itu BCA kalau di Surabaya ini. Nah, kenapa kok saya harus sampai punya 3 rekening? Kok nggak satu aja? Setiap rekening ini punya kegunaan sendiri-sendiri. Jadi ada rekening yang saya namakan tipenya itu daily, untuk kebutuhan saya sehari-hari. Terus ada yang namanya saving, untuk menabung, untuk tabungan saya. Dan yang terakhir adalah untuk maintenance. Maintenance ini adalah rekening yang saya gunakan untuk membayar biaya-biaya yang sifatnya rutin setiap bulan. Nah, kenapa sih kok sampai harus dipecah 3? Nanti ya penjelasannya di berikutnya. Terus untuk BCA sendiri saya menggunakan yang tabungan yang ekspresi. Jadi ekspresi ini nggak ada buku tabungannya, cuma ada kartu ATM-nya. Jadi biaya adminnya juga murah, cuma 5 ribuan aja setiap bulan. Oke, ini adalah yang pertama. Jadi saya harus mencatat semua karena saya nggak mungkin menghafal semua user ID-nya ya. Nah, kalau saya sampai lupa cilaka nanti. Seperti itu. Cuman saran saya untuk file financing ini jangan pernah teman-teman upload di Google Drive atau upload di cloud ya. Karena bahaya kalau sampai kebobolan. Kalau teman-teman sudah isi ya username, password, PIN, ini jangan sampai diupload ke cloud. Kebobolan bahaya sekali. Terus berikutnya kartu kredit. Nah, kartu kredit ini saya juga catat semua teman-teman, supaya saya nggak lupa. Saya punya kartu kredit apa aja, terus tanggal jatuh temponya berapa aja. Nah, supaya saya nggak lupa, saya akan catat semuanya di sini. Tentu nomornya ini sudah saya sensor semua ya. Terus yang ketiga adalah, nah ini yang salah satu yang bagian penting yang pertama ya. Nah, sebelum teman-teman mulai untuk berinvestasi, teman-teman pastikan teman-teman tuh sudah tahu berapa kira-kira pengeluaran rutin bulanan teman-teman dan juga pemasukannya.
Seperti itu. Ini adalah contoh, ini saya random ya datanya, bukan data saya yang real ya, saya random. Jadi misalkan nih, oh saya setiap bulan punya pengeluaran yang satu, asuransi, terus asuransi istri saya, air dan listrik, kartu XL, kartu Halo, iuran lingkungan, bla 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 segala macem. Dan ini adalah biaya-biayanya. Oh, asuransi 1 juta 750. Nah, ini saya catat semua. Terus untuk pengeluaran yang sifatnya rutin kayak asuransi, ini kan sudah pasti setiap bulan. Terus air dan listrik itu kan kurang lebihnya sudah pasti, kita tahu lah penggunaannya. Terus kartu telepon kita juga sudah tahu. Ini saya masukkan ke namanya rekening maintenance. Yang tadi ya, yang kalau teman-teman perhatikan, nah ini ada yang tipenya itu adalah tipe rekening maintenance. Nah, ini sudah saya masukkan semua. Terus ada pengeluaran seperti kayak gini ya, bensin. Nah, bensin ini bukan termasuk maintenance. Kenapa? Karena ini kan pengeluarannya tidak fix berapa nominalnya ya. Terus seperti ini, budget untuk makan di luar. Nah, kadang kalau kita kerja kan kita juga harus spend time sama spend money ya. Misalkan kita ajak orang untuk keluar, ngobrol-ngobrol di kafe, tentu kita harus punya budget untuk itu. Misalkan saya budgetkan 1 hari 50.000. Nah, untuk 20 hari kerja adalah 1 juta rupiah. Terus ada budget lain-lain itu adalah 1 juta. Nah, ini saya masukkan ke rekening yang daily. Jadi, setiap rekening, setiap ini ya, tipe rekening ini saya punya akunnya sendiri-sendiri. Jadi, daily itu nomor rekeningnya ini. Untuk saving nomor rekeningnya ini, untuk maintenance nomor rekeningnya ini. Saya pisahkan satu persatu. Seperti itu. Tujuannya apa sih? Nah, kalau kita sudah pisahkan ini satu persatu, kita akan tahu, oh ternyata kebutuhan bulanan saya untuk yang rekening daily itu adalah 3.200.000, untuk maintenance itu adalah 13.700.000, dan untuk keperluan saving tabungan adalah 3.100.000. Nah, kalau kita sudah tahu ini, enak nanti pembukuannya. Saya lanjut sebentar ya. Yang kedua saya akan membahas ini ya, yang income, kolom income. Jadi misalkan nih, orang ini punya gaji 15 juta. Terus dia dapat juga ada income dari bisnis online, kurang lebih sekitar 3 juta setiap bulan. Investasinya kurang lebih menghasilkan 2 juta setiap bulan. Sehingga total 20 juta pemasukan orang ini ya, yang saya bikin simulasinya. Maka kalau kita crosskan ya, kalau dia punya pemasukan 20 juta, terus kita kurangi pengeluarannya, maka dia surplus setiap bulan itu dia bisa saving 3.100.000. Nah, jadi kita harus atur semua income yang masuk. Kalau saya itu saya masukkan ke rekening yang saving, yang ini. Jadi defaultnya semua income masuk ke rekening yang saving. Terus setiap bulan rekening yang daily sama maintenance ini saya akan atur cuma nominalnya segini. Jadi yang daily saya dari saving saya transfer 3.200.000 ke rekening daily. Yang maintenance saya transfer dari saving ke maintenance itu 13.700.000. Jadi 20 juta ini saya akan transfer 3.200.000 ke daily, 13.700.000 ke rekening maintenance. Nah, kalau saya pergi keluar, saya tidak akan membawa ATM yang maintenance ataupun saving. Saya hanya boleh membawa ATM yang daily. Jadi otomatis pengeluaran saya itu terkontrol. Karena apa? Karena di ATM saya cuma ada uang 3.200.000 nih untuk 1 bulan. Nah, itu adalah cara saya untuk mengkontrol pengeluaran bulanan saya. Dimana jadi kita nggak perlu nyatet nih setiap kali kita habis makan, kita catat. Terus kita habis beli apa, kita catat. Nggak perlu. Sebenarnya kita cuma perlu mengkontrol jumlah nominal uang yang bisa kita pakai setiap bulan di satu rekening. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau misalkan teman-teman nggak punya pembagian alokasi rekening ini, misalkan rekening daily, maintenance, saving ini semua dicampur jadi satu. Apalagi ditambahi rekening toko. Wah, jadi rekening toko juga pakai satu rekening ini. Maka teman-teman susah untuk memetakannya. Bisa-bisa daily-nya ini nanti tembus. Makan-makan di luarnya ini dari budget 1 juta bisa jadi 2 juta, 3 juta. Kenapa? Karena akan memakan porsi yang lain. Memakan yang bagian maintenance, bagian saving ini akan disedot oleh sini. Karena tidak ada pembukuan yang jelas. Nah, kalau kita sudah membukukan seperti ini, enak. 1 bulan nah mungkin tembus 3.200.000 karena kita sudah tahu akun kita cuma 3.200.000, berarti saya punya spend berapa, saya bisa tahu uang saya itu berapa, tinggal berapa. Ya, itu seperti itu. Untuk maintenance kan untuk pengeluaran bulanannya.
Terus otomatis kalau ada surplus seperti ini kan otomatis masuk di rekening saving. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk berinvestasi. Jadi sebelum teman-teman memulai untuk investasi, pastikan surplus ini setiap bulan ini benar-benar terjadi. Jadi sudah surplus dulu baru kita boleh berinvestasi. Jangan sampai kita belum surplus tapi kita investasi duluan, itu bahaya sekali, resikonya sangat tinggi. Nah, jadi ini adalah yang pertama ya, yang bagian income dan expenses, pencatatan bulanan. Saya banyak menemui soalnya orang-orang yang tidak melakukan pencatatan dan tidak melakukan alokasi dana, itu dia kelabakan. Setiap bulan kok rasanya uangnya ini habis terus. Habis gajian cuma bertahan 10-15 hari itu sudah habis. Belum sampai akhir bulan sudah habis. Nah, kalau kita batasi seperti ini, misalkan di daily 3.200.000 ya. Terus tanggal 10 kita sudah pakai 2 juta nih. Berarti kan sisa tinggal 1,2 juta. Maka kita itu bisa ngerem sendiri. Oh iya, uangku tinggal 1.200.000. Lah ini masih 20 hari lagi. Ya sudah, saya akan menghemat. Kalau biasanya nongkrongnya itu di Starbucks, saya akan cari yang kopi yang lebih murah lah, yang 8.000, 10.000, 12.000-an. Seperti itu. Itu bisa membantu kita untuk self control ya, dari mengalokasikan keuangan. Nah, kalau kita sudah membuat seperti ini, membuat beberapa rekening dan mengalokasikan disiplin ya, kuncinya itu disiplin. Mengalokasikan disiplin seperti ini, baru kita melakukan ke pencatatan yang berikutnya. Nah, pencatatan berikutnya seperti ini. Kalau saya itu akan mencatat yang pertama itu adalah saham. Nah, stocks. Nah, ini saya catat, ini contohnya ya, cuma 3 aja. Sukor, saya punya rekening di Sukor, saya punya rekening di Jasa Utama, dan saya punya rekening di Indo Premier. Terus saya catat juga reksadananya. Nah, contoh misalkan di akhir Januari ya, oh rekening saya yang Sukor itu punya nilai sahamnya misalkan 50 juta, ada cash balance atau uang cash, kan di rekening saham nggak semua harus dibelanjakan kan, ada rekening yang ada sisa uangnya, cash balance-nya. Nah, sahamnya 50 juta, cash balance-nya 10 juta. Maka saya tulis di sini 60 juta. Ini per akhir bulan ya, teman-teman. Terus saya punya di rekening yang Jasa Utama. Per akhir Januari, totalnya 100 juta. Di Indo Premier 50 juta. Nah, saya kasih contoh satu itu misalkan seperti ini ya. Sebentar ya. Kalau teman-teman ada bingung. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini adalah salah satu rekening yang di Jasa Utama. Saya punya cash itu 75. Terus saya punya saham, aset berupa saham itu 232. Berarti saya punya equity itu 307 kan. Ini yang akan saya catat di bagian ini, stok JUC ini. Nah, Jasa Utama. Ini berarti sekitar 307 sekian tadi. Nah, itu adalah cara pencatatan saya. Setiap akhir bulan saya akan mencatat saldo saham saya. Nah, kita kan sudah tahu, oh kalau yang stok yang Sukor saya pakai untuk katakanlah trading. Stok yang untuk Jasa Utama saya pakai untuk akun long term. Stok yang iPod saya juga pakai untuk akun long term, tapi yang untuk perusahaan blue chip, misalkan seperti itu. Nah, kita kan bebas ngaturnya seperti apa. Nah, jadi setiap akhir bulan kita catat beserta reksadananya juga. Jadi misalkan saya punya reksadana totalnya 30 juta, maka saya akan tulis saldo di akhir bulan, terus saya jumlahkan total saham plus reksa. Ini sudah rumus ya. Jadi kalau teman-teman sudah masukkan di sini akan keluar otomatis angkanya 240 misalkan seperti ini. Terus teman-teman juga harus masukkan juga saldo 31 Desember itu berapa. Nah, kalau misalkan teman-temannya baru memulai, maka ya bolehlah kita tulis di sini. Kan pasti lupa nih. Lupa saya 31 Desember berapa. Ya sudah, tulis saja sama kayak yang Januari. Nggak masalah lah. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Kalau 31 Desember 220, terus Januari 240, berarti dia profit 20 juta atau setara 9%. Nah, di sini kita bisa memantau semua aset yang kita miliki. Oh, ternyata kinerja saham saya bulan ini naik 9%. Ini penting kenapa? Karena banyak orang yang tidak melakukan pencatatannya. Jadi dia sudah injek berapa itu sudah lupa gitu loh. Jadi dia bahkan nggak tahu saya ini saham itu plus atau minus. Nah, itu ya celakanya ya. Jadi dia injek berapa lupa, terus sahamnya dia juga nggak tahu plus atau minus. Itu kurang profesional lah menurut saya ya.
Nah, jadi setiap bulan kita akan mencatat seperti ini. Misalkan di Februari yang ini jadi 63, 105, maka totalnya 248. Surplus 8 juta kan. Nah, ada dua persentase di sini yang saya pakai, itu monthly sama yearly ya. Kalau monthly itu 248 berbanding 240, itu naiknya 3%. Seperti itu. Tapi kalau yearly itu adalah dalam 1 tahun. Artinya 248 berbanding 220 saldo di akhir tahun lalu. Itu adalah kenaikannya 12%. Nah, saya pakai dua ini. Terus misalkan di bulan ketiga 60, 103, totalnya 245. Kan turun nih dari 248 di Februari jadi 245. Maka dia rugi kan, minus 3 juta. Nah, persentasenya, sorry, ini harusnya merah ya. Nah, ini harusnya berarti dia secara bulanan turun 1,2%. Karena dari 248 ke 245 kan. Tapi selama 1 tahun, dia masih plus 11%. Dari 220 ke 245. Nah, ini kita catat terus setiap akhir bulan supaya kita benar-benar mengetahui kondisi keuangan kita, kondisi saham kita, portfolio saham kita. Karena bagi saya menganggap kayak keuangan pribadi itu hampir sama kayak keuangan perusahaannya. Kalau teman-teman punya perusahaan, pasti teman-teman kan akan catat semua tuh, pengeluaran, penghasilan, bahkan detailnya penghasilan dari mana, pengeluarannya untuk apa, ada detailnya semua. Nah, sama dalam financial planning untuk individu, kita pun juga harus melakukan pencatatan seperti itu. Walaupun harus nggak terlalu detail, nggak masalah. Kayak aku pengeluaran beli bakso, ya nggak usah dicatat, ya nggak apa-apa. Tapi ya itu, kita harus punya account untuk satu account yang memang kita pakai untuk pengeluaran yang daily ya, untuk mengkontrol. Kayak tadi penjelasan yang awal-awal. Nah, yang saham sudah ya. Kemudian saya selain saham, saya juga akan mencatat keuangan saya yang di bidang bank. Nah, ini adalah misalkan saldo bank. Nah, ini saya kasih contoh cuman yang daily maintenance. Sebenarnya saya ada lagi satu, itu namanya project ya. Cuman ini nggak usah saya bahas. Ada project, ada saving. Terus ada di rekening yang lain lah, misalkan CIMB Niaga. Nah, di sini saya kasih contoh yang ada isinya cuma daily sama maintenance saja. Di akhir bulan katakanlah yang daily 5 juta, yang maintenance 30 juta. Maka total balance-nya 35. Nah, sama nih, sorry, ini keliru, profit loss-nya ini. Nah, ini saldo 31 Desember kan 32 juta. Balance-nya 35, maka berarti harusnya dia profit kan. Nah, ini. Nah, dia profit 3 juta seharusnya. Atau setara 9%. Nah, terus di bulan Februari sama, kita setiap akhir bulan juga mencatat keuangan kita, yang rekening yang di bank ya. Oh, ternyata berkurang 2 juta, gak masalah. Nah, ini saya kasih merah. Nah, ini terus secara persentase berkurang 5%. Terus dan seterusnya ya. Jadi kita selain mencatat saham, porsi saham per akhir bulan, kita juga mencatat porsi saldo per akhir bulan juga. Sama seperti perusahaan lah. Perusahaan pun pasti melakukan hal-hal seperti ini. Terus saya tambah juga currency. Nah, misalkan teman-temannya suka main dolar ya, dolar USD, SGD atau Australian dollar, ya kita catat juga berapa dolar yang kita punya di akhir bulan. Cuman terus terang saya tidak terlalu banyak ya porsi di dolar ini, jadi saya nggak terlalu sampai bikinkan persentase apa segala macam, enggak. Saya cuma catat berapa nominalnya aja. Toh saya nggak pernah jual juga ini dolar-dolarnya ini. Terus selain saham, terus rekening bank, mata uang asing, saya juga mencatat itu yang other assets ya. Contohnya misalkan kita punya emas. Nah, kurang lebih valuasinya 50 juta nih. Nah, terus kita punya deposito 100 juta misalkan. Nah, ini kita tulis 50 juta emas, 100 juta deposito. Kalau misalkan ada yang aset-aset lain boleh ditulis di sini, yang other 1, other 2 ini. Teman-teman bisa bebas lah gunakan file ini. Totalnya kan 150 juta. Nah, ini saya kasih keterangan, emas 50 gram, deposito BCA 100 juta. Seperti itu. Ini adalah other assets ya. Nah, misalkan saya di sini nggak ada perubahan sama sekali, 3 bulan sama 150 juta terus. Nah, terus yang di terakhir ini adalah total aset. Jadi di sini kita bisa tahu total aset kita selama 1 bulan itu naik atau turun. Seperti itu. Jangan sampai kita juga nggak ngerti nih, kita punya aset kelihatannya ini profit, ini kelihatannya saya plus, tapi nanti di akhir tahun dilihat loh asetku ini kok merosot jauh. Nah, kita nggak bisa nge-track itu. Kalau kita setiap bulan punya rekapan seperti ini, kita bisa pantau.
Nah, total aset ini adalah mengambil data dari tadi ya. Paper aset ini adalah saham plus reksadana yang tadi ya. 240 juta di Januari. Nah, itu dari mana? Dari ini. Nah, ini total saham plus reksa di Januari 240 juta. Ini angkanya yang di bagian total aset otomatis keisi semua. Karena ini akan mengambil nilai dari yang tadi ya. Yang saham plus reksadana. Demikian juga bank account, other aset, jadi kita tahu, oh total aset kita misalkan nih 425 juta sekarang. Nah, dibandingin bulan lalu kita ada kenaikan 3,6%. Seperti itu. Oh ini sorry, salah, currency-nya ini kok belum tak tulis ini. Currency-nya juga harusnya ikuti sum dari ini ya. Kenapa kok saya nggak terlalu currency? Karena saya nggak main banyak lah di currency. Saya cuma sedikit, nggak sampai $1.000 juga. Nah, jadi saya nggak terlalu fokus di bagian currency. Kalau ada teman-teman yang memang sukanya yang di currency, teman-teman bisa modifikasi file Excel saya ini ya untuk keperluan sesuai keperluan teman-teman aja. Seperti itu. Nah, jadi kita jumlahkan paper assets, bank account, other assets, jadi totalnya berapa dibandingkan yang 31 Desember 2020, kita tahu aset kita ini naik atau turun. Seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk berinvestasi, pastikan teman-teman punya kedisiplinan dalam financial planning ya, dalam mengelola keuangan. Yang pertama tadi ya ini ya, pastikan tuh surplus dulu baru kita berinvestasi. Jangan sampai kondisi kita ini lagi minus, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, tapi kita investasi gila-gilaan. Nah, sekali investasi kita gagal, maka bisa bankrupt itu. Nah, penduduk Indonesia ini kan literasi keuangannya memang masih kurang lah ya. Jadi saya membuat video ini juga sebagai edukasi, di mana kalau setiap dari penduduk itu melakukan financial planning dengan baik, saya yakin kok angka kemiskinan itu bisa ditekan. Kenapa? Karena angka kemiskinan itu beranjak dari orang tidak melakukan pencatatan keuangan dan financial planning yang baik gitu loh. Kalau setiap orang sudah tahu, oh saya pengeluaran sama pemasukan besar pengeluaran, maka saya harus ngerem pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting. Nah, kalau setiap orang punya kesadaran seperti itu, saya yakin angka kemiskinan itu bisa berkurang. Yang bahaya itu kan kalau kita nggak ngitung pengeluaran dan penghasilan besar mana itu nggak ngitung wis. Nah, itu bahaya sekali. Kalau setiap bulan kita minus, lama-kelamaan juga kita harus berhutang. Hasilnya adalah kita gesek kartu kredit, pinjam sana, pinjam sini, segala macam. Nah, itu yang menyebabkan nanti jatuh miskin terus bangkrut pada akhirnya. Sama kayak perusahaan. Kalau perusahaan itu setiap bulan mencetak rugi, net loss, nggak pernah net profit, maka aset perusahaan kan lama-lama tergerus kan. Lama-lama perusahaannya akan bangkrut. Nah, demikian juga sama dengan pengelolaan keuangan pribadi ya. Jangan sampai melupakan, ini adalah fundamental yang paling basic. Jangan sampai kita tidak melakukan pencatatan lah. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah melakukan pencatatan, maka bagus. Dan mungkin ada yang lebih lengkap ya pencatatannya dari yang saya, maka teman-teman boleh dong di-share juga filenya, bagaimana sih template-nya teman-teman untuk mencatat. Dan untuk teman-teman yang belum ada pencatatan sama sekali, saya kira file template yang saya berikan ini, nanti saya kasih di link downloadnya di deskripsi ya. Saya kira file template yang saya berikan ini sudah, kalau teman-teman bisa gunakan, saya yakin bisa membantu teman-teman untuk mencatat keuangan secara pribadi. Nah, sekian dulu ya untuk video dari saya. Saya mohon dukungan teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Kalau teman-teman mau melihat video-video saya berikutnya, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya ya. Nah, supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya ada upload video-video yang baru. Oke, cukup sekian untuk video saya kali ini yang bukan tentang saham ya, tapi tentang ideaholic. Ya, saya akan membahas, mungkin kedepannya saya akan membahas beberapa hal yang nggak related to analisa saja. Karena kalau analisa kan memang saya seminggu sekali yang akan saya bagikan di Stockaholic. Jadi mungkin di sela-sela itu saya akan memberikan informasi-informasi edukasi supaya juga menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. See you.